warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramesela Meidiana Sari, NIM 1910505054, Program Studi D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkutum untuk memenuhi penugasan AIK. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunia wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpah curahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita diberikan nikmat sehat sampai saat ini. Kemudian sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, amin. Selanjutnya saya akan berkutum tentang kehidupan bermasyarakat. Pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah atau disingkat dengan PHIWM adalah seperangkat nilai dan norma Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Islam merupakan agama yang menjamin kesejahteraan akhirat dan dunia dengan perintah, petunjuk, serta larangannya yang harus diamalkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Anggota Muhammadiyah dalam bersosial, baik individu maupun keluarga atau masyarakat, harus menunjukkan sikap sosial dan menjunjung tinggi hak, memupuk rasa persaudaraan, toleransi, adil, dan menghormati hak manusia lainnya yang bersifat masyarakat Islam yang sebenarnya. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan seperti dengan tetangga atau masyarakat lainnya yang memelihara hubungan baik dengan muslim atau non-muslim. Bertetangga dengan kelainan agama juga dianjurkan untuk bersikap adil. Kita boleh menerima makanan yang halal dan memelihara toleransi dengan prinsip yang diajarkan agama Islam. Satu contoh bentuk toleransi dengan agama lain seperti di daerah tempat tinggal saya, di mana tetangga saya tidak hanya beragamakan muslim tetapi juga beragamakan non-muslim. Kita harus saling menghormati dan saling membantu. Contoh saling menghormati antara lain jika kita ada acara besar keislaman ataupun dari agama lain ada acara besar dari agamanya, maka kita harus saling toleransi. Kemudian saling membantu, contohnya ketika di daerah saya terdapat hajat di agama lain, misalnya agama Hindu, maka tetangga Islam yang lainnya membantu seperti ada acara rewangan di mana acara masak-masak yang dihadiri khusus oleh umat Islam. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berperilaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi dalam urusan agama dan tidak mengusir dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperilaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Selain melakukan toleransi dengan agama lain, tentunya tujuan utama kita adalah bersikap baik dengan saudara kita, yaitu umat muslim. Setiap warga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik, seperti menjenguk tetangganya jika sakit atau terdapat musibah lainnya. Ikut bergembira ketika tetangganya memperoleh kesenangan. Kemudian, kita harus bersikap pemaaf dan lemah lembut jika terdapat sengketa. Kita harus menjauhkan diri dari rasa
iri maupun dengki. Kemudian, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang tepat dan bijaksana. Kemudian, kita sebagai umat Islam dilarang hidup individualis. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Tidaklah termasuk beriman seorang di antara kami sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sikap individualis adalah sikap mementingkan diri sendiri, tidak memiliki kepekaan terhadap apa yang dirasakan orang lain. Masyarakat pada zaman dahulu telah mencontohkan di mana kaum Ansor dengan tulus dan ikhlas menolong dan merasakan penderitaan yang dialami oleh kaum Muhajirin. Bukan didasarkan keterkaitan atau keterikatan darah ataupun keluarga, tetapi didasarkan pada keimanan yang teguh. Allah telah menciptakan manusia beraneka ragam tingkat sosial. Orang muslim membantu meringankan kesusahan saudaranya yang seiman. Allah pun akan membalas kebaikannya. Dengan demikian, pada hakikatnya hidup di dunia adalah saling membantu. Ketentraman akan saling diciptakan dari golongan yang saling memperhatikan dan menolong satu sama lain, tidak hanya dalam hal materi, tetapi kita dapat menolong dengan tenaga ataupun pikiran. Contohnya, selain itu, misalnya kita mempunyai makanan yang lebih, maka kita bisa membagikan makanan tersebut kepada tetangga ataupun masyarakat lainnya. Kadang kita diperlakukan baik, maka hendaklah berterima kasih dan membalas kebaikannya. Namun ada kala kita diperlakukan buruk, hendaknya kita dapat bersabar. Seorang mukmin yang bergaul dan bersabar atas gangguan dari mereka lebih baik daripada yang tidak bergaul dan tidak bersabar. Hadis Sahih Al-Adabul nomor 300. Intinya, dalam bermasyarakat kita harus saling toleransi dan memiliki tenggang rasa serta saling membantu, tidak mengganggu ketentraman umum, serta yang paling penting adalah kita mempunyai akhlak dan bersikap amar ma'ruf nahi munkar atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya Pramesela Mediana Sari mengucapkan terima kasih apabila ada kata salah ataupun tingkah laku. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.